Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara dan juga teman-teman. Seperti yang saya janjikan atau katakan pada hari Sabtu, bahwa hari ini kita akan mengadakan pembacaan Alkitab. Hari pertama kita membaca Alkitab, ya. Sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita akan memulai pembacaan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan dilanjut dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 7 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk hidup yang masih boleh kami miliki. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Bapa, lihat kami semua Bapa yang sudah hadir. Kami mau belajar firman Tuhan. Mari berfirman Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus. Amin. Oke saudara, kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dikatakan dan masih kosong. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi pemisahan antara terang dan gelap pada hari pertama yaitu penciptaan day and night, ya, siang dan malam. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Oke, kita lihat ayat ke-6 sampai 8. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Terus ayat 9 dan 10, tadi saya sudah baca ayat 9 tentang cakrawala, sekarang ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi hari ketiga penciptaan adalah darat dan lautan. Kita mulai ayat yang ke-11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ayat ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam.
Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan berbagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Ya. Menjadikan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Binatang laut, berbagai macam burung, dan perintah Tuhan untuk berkembang biak kepada mereka. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dari segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal kedua ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi,
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita sudah baca tadi bahwa dari pada mulanya langit bumi belum berbentuk dan masih kosong. Kita lihat di ayat 3, Allah menjadikan siang dan malam, Dia memisahkan terang dan gelap. Ayat 3 sampai 5 ya. Hari kedua itu di ayat 6 sampai 8 Allah membuat cakrawala. Dan di hari ketiga ayat 9 sampai 10 Allah menciptakan darat dan lautan. Di ayat 11 sampai 13 daratan diperintahkan untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan berbiji dan berbuah. Ayat 14 sampai 19 Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang sebagai penerangan. Pada siang hari kita punya matahari dan pada malam hari ada bulan dan bintang, itu hari keempat. Ayat 20 sampai 23 Allah menciptakan binatang-binatang laut dan berbagai burung dan berfirman untuk berkembang biak. Itu hari kelima. Dan ayat 24 sampai 25 Allah menciptakan segala macam ternak, binatang melata, binatang buas dan liar. Dan di ayat 26 sampai 31 Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Pasal 2 ayat 2 Allah berhenti pada hari yang ke-7. The Sabbath day. The rest of Sabbath. Dan ayat ketiga di pasal 2 Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari pekerjaan penciptaan langit dan bumi. Ayat 4 dan 5 belum ada semak tumbuhan pada waktu itu. Dan uap air keluar dari tanah, ya, bukan seperti embun yang datang dari atas. Itu yang membasahi permukaan bumi dan membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh. Kita lihat Sabat, hari ke-7 hari Sabat. Dalam bahasa Yunani Sabat berarti hari perhentian atau the day of rest. Hari perhentian dari pekerjaan. The day of rest. Juga selain Sabat, dalam bahasa Yunani ada lagi hari itu, hari ke-7 juga dikatakan Kadas. Kadas berarti sanctified. Consecrate, disucikan, dikuduskan, to set apart, ya, sebagai hari yang dipisahkan, hari yang dikuduskan pada hari yang ke-7. Jadi hari yang ke-7 dibilang Sabat atau Kadas. Kita akan berkonsentrasi pada ayat yang ke-26 sampai 28. Yang manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan image, ya, sesuai dengan image and according to our likeness, Allah, keserupaan Allah. Gambar dan rupa Allah sedikit berbeda. Gambar ini bukan something physical, ya. Menurut gambar dan rupa Allah, apa maksudnya di sini menurut gambar dan rupa Allah? Kalau gambar itu menggambarkan atau menghiaskan kualitas. Jadi image, ya, atau gambar itu berarti manusia mempunyai kualitas yang menyerupai Allah. Seperti manusia mempunyai jiwa atau soul. Tidak ada ciptaan lain yang mempunyai jiwa atau soul. Hanya manusia.
gambar atau image selain mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas yang dipunyai Allah, juga manusia mempunyai kuasa atas ciptaan yang lain. Kita sudah baca tadi, pada penciptaan manusia, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai binatang-binatang dan segala yang ada di bumi. Kita ada kuasa. Dan yang ketiga, manusia mempunyai roh, spirit, sama seperti Allah adalah roh. Jadi image dari Allah atau gambar, kita serupa dengan gambar Allah karena kita mempunyai jiwa. Soul, kita mempunyai kuasa atas ciptaannya. Dan kita mempunyai roh, spirit, sama seperti Allah. Di ayat pertama-tama tadi, bahwa roh Allah itu berkeliling melihat. Nah, roh Allah sudah ada, roh Allah sudah ada di situ. Tinggal Tuhan Yesus, mereka masih menunggu kejadian tentang Tuhan Yesus dari Tritunggal. Dan according to our likeness, ya, menurut serupa, tadi gambar dan sekarang serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah ini termasuk di mentally, morally, and socially, ya, secara mental, secara moral, dan secara sosial. Secara mental maksudnya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang rasional, yang mempunyai nalar dan bisa memilih. Tidak seperti ciptaan lain, mereka tidak punya nalar dan mereka tidak punya choice, tidak bisa memilih. Itu secara mental. Secara moral, bahwa manusia itu diciptakan dalam kebenaran dan kepolosan yang sempurna, yang merefleksikan kesucian Allah. Sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka polos. Mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Selain mental, juga moral dan spiritual. Oh, sosial saya maksud, ya. Socially. Apa maksudnya sosial ini? Atau secara sosial maksudnya. Manusia diciptakan Allah untuk tidak hidup sendiri. Manusia diciptakan untuk berfellowship. Seperti Tritunggal. Allah Tritunggal berfellowship, mereka satu, ya. Allah, putranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita juga sebagai manusia diciptakan untuk bersatu. Ini merupakan refleksi dari Allah Tritunggal sebagai kasihnya yang rindu kepada kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, untuk diciptakan serupa dengan Dia, serupa dengan Allah, likeness, keserupaan dengan Allah. Secara mental, manusia mempunyai nalar dan memilih. Secara moral, ada kepolosan, ada kebenaran di dalam diri manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Dan secara sosial, Allah sudah menciptakan manusia untuk hidup bersama, untuk bersekutu, untuk berfellowship. Kita lihat sekarang ayat 26. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan diberi kuasa atas segala ikan, burung, dan semua binatang di bumi. Dan ayat 27, bukan saja Allah menjadikan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah, tetapi Allah juga menyediakan pasangan bagi Adam, manusia pertama itu. Allah menciptakan pria dan wanita. Ayat 28, Allah memberkati pria dan wanita itu dan mengatakan kepada mereka untuk beranak cucu, penuhi bumi dan taklukkan, subdue, taklukkan, dan tundukkan itu, bumi dan segala isinya. Betapa kuasa Allah yang diberikan kepada kita untuk menaklukkan dan menundukkan
segala ciptaan yang sudah ada, yang sudah Allah sediakan buat kita. Sekali lagi dikatakan kepada manusia untuk berkuasa atas segala ikan, burung, dan semua binatang. Kemudian kita masuk ke Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Itu mengenai Sabat ya. Tadi sudah saya jelaskan, Sabat berarti hari beristirahat dari bekerja, atau juga berarti kadas, yaitu sanctified, hari yang disucikan, hari yang dipisahkan. Di Kejadian 2 ayat 4 sampai 5, waktu penciptaan langit dan bumi, waktu itu belum ada hujan. Ayat ke-6 mengatakan, tetapi ada kabut naik ke atas dari dalam bumi dan membasahi permukaan bumi. Sudah saya bilang sebelumnya, ini seperti embun tapi bukan dari atas. Ini timbul dari dalam bumi. Ini yang membuat tumbuh-tumbuhan tumbuh. Waktu itu Tuhan belum menciptakan atau belum ada hujan. Jadi air itu datang dari bawah tanah untuk menghidupi segala tanaman yang ada di bumi. Dan ayat ke-7, Allah membuat manusia dari debu tanah yang basah itu. Ya, itu ayat ke-7 di pasal yang kedua. Allah membentuk dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia yang dibentuknya ini. Maka manusia, Adam itu hidup. Saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari pembacaan kita tentang penciptaan langit, bumi, dan segala isinya ini? Saya mendapatkan yang pertama, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Jadi jangan diperbodohkan oleh tipu daya manusia yang merasa pintar atau para saintis yang mengatakan bahwa tidak ada Allah. Langit terjadi karena Big Bang Theory, sesuatu yang something happen di langit dan terpecah, maka ada bumi, ada ini, ada itu. Ya, kita jangan percaya kepada para ilmuwan yang tidak memakai hikmat Allah. Kita percaya penciptaan langit dan bumi, Allah melakukannya. Allah yang menciptakan. Juga kita tahu dalam Alkitab bahwa Allah menciptakan manusia. Jadi jangan percaya juga dengan para ilmuwan yang mengatakan manusia adalah atau terjadi dari evolusi binatang, monyet misalnya. Kalau kita evolusi dari monyet, kenapa masih banyak monyet? Kenapa tidak semuanya terevolusi menjadi manusia? Monyet binatang. Allah menciptakan binatang, salah satunya monyet. Kita berbeda dari monyet. Kita dikasih nalar, kita dikasih kuasa untuk memilih, kita dikasih kuasa untuk menguasai. Itu yang pertama, percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia. Bahwa Allah itu ada. Dan yang kedua, Allah menjadikan segala sesuatu sebelum Ia membentuk manusia. Berarti Allah sangat peduli dan tahu kebutuhan kita. Dia ciptakan binatang, tumbuhan untuk menjadi makanan bagi manusia. Allah mengerti keadaan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia sudah siapkan sebelum kita ada di dunia ini. Jadi saudara, kalau saudara ada, saya ada, kita semua ada di dunia ini, jangan takut. Tuhan sudah punya rencana yang indah atas hidup kita. Dia sudah siapkan segala kebutuhan kita. Haleluya. Dan yang ketiga, hikmat ketiga yang Tuhan berikan dari pembacaan ini ialah Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi ingat, kita adalah ciptaan Allah yang sempurna.
kita mempunyai otoritas dan kuasa atas ciptaan Allah yang lain. Jadi kalau kita punya kuasa dan otoritas atas segala ciptaan yang lain, seharusnya tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang kita takuti atau kita sembah. Karena kita lebih dari semua ciptaan yang lain. Kita di atas semua ciptaan yang lain. Kita cuma takut dan menyembah kepada Allah saja. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu bahwa kita dikasih kuasa oleh Allah dan untuk menguasai segala yang sudah ada di bumi ini. Kenapa kita harus menyembah kepada pohon besar? Kenapa kita harus takut pada hal-hal lain di luar takut kepada Allah? Kenapa kita takut akan batu besar atau gua-gua yang orang bilang angker dan segala macam? Tidak ada roh ketakutan. Allah mengatakan, kuasai segala sesuatu yang ada di bumi ini, taklukkan dan kuasai. Jadi tidak ada lagi ciptaan yang melebihi dari kita. Tidak ada takut, tidak ada rasa takut. Dan tidak perlu juga kita untuk menyembah-nyembah hal-hal yang lain. Kita hanya menyembah sumber dari ciptaan itu, yaitu Allah sendiri. Ingat saudara, itu poin yang ketiga. Jangan kita takut akan apapun di dunia ini. Karena Allah menciptakan kita sempurna dan lebih dari segala sesuatu, dari segala ciptaan yang lain. Jangan takut dan jangan menyembah segala ciptaan Allah yang lain, kecuali penciptanya sendiri. Yang keempat, rema yang keempat, atau hikmat yang keempat Tuhan berikan. Allah menjadikan segala sesuatunya itu baik. Kalau ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada tubuh kita, pada hidup kita, pada bumi ini, itu bukan karena Allah. Itu ulah iblis. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, iblis mengambil kuasa. Dia memporak-porandakan rencana Allah yang sempurna. Jadi kalau engkau sakit, engkau kekurangan, engkau ada masalah, jangan kau mengatakan, Tuhan, kenapa ini kau perkenankan terjadi padaku? Kenapa ini terjadi padaku? Saudara ingat, Allah itu baik. Dia selalu baik. Iblis yang hendak merusak kebaikan, kepolosan, kebenaran yang sudah Allah tanamkan dan berikan kepada manusia. Apa yang Allah perbuat itu selalu baik adanya. Jangan tertipu oleh iblis. Katakan Allah itu baik. Dia selalu baik. Apa yang diberikan dan disediakan bagi kita selalu baik adanya. Salahkan iblis. Dan pakai imanmu, pakai kuasamu, otoritas yang sudah Allah berikan kepada engkau untuk mengatakan kepada penyakitmu, kepada persoalanmu, kepada segala yang kau hadapi saat ini tidak baik. Katakan dalam nama Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu baik. Baik untuk tubuhku, baik untuk ekonomiku, baik untuk keluargaku. Kita masuk yang kelima, poin yang kelima, Allah menciptakan pria dan wanita. Jadi tidak ada setengah pria dan setengah wanita, atau atas wanita bawah pria, atau sebaliknya. Saudara pegang firman ini. Sejak awal Allah menciptakan pria, dan dari tulang rusuknya diambil menciptakan wanita sebagai pendamping. Pria dan wanita. Tidak ada jenis kelamin selain jenis kelamin pria dan wanita. Jangan tertipu lagi oleh iblis. Engkau harus tahu,
Ini yang diciptakan Tuhan, pria dan wanita. Kalau engkau punya teman-teman yang masih belum tahu pasti, atau ragu, atau not sure mereka pria atau wanita, katakan firman Tuhan ini kepada mereka. Allah menciptakan pria dan wanita. Jadilah engkau pria atau jadilah engkau wanita. Amin. Dan yang keenam, hormati hari Sabat. Hari peristirahatan dari bekerja. Hari Minggu, hari untuk ke gereja, bersekutu. Persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama. Karena manusia tidak bisa hidup seorang diri. Ada yang bilang, saya bisa bersekutu di rumah dengan keluarga atau keluarga besar. Ada keluarga yang banyak oma, opa, anak, cucu masih berkumpul. Tapi berbeda, saudara. Ketika engkau berkumpul, bersekutu di gereja, engkau memuji Tuhan bersama-sama. Engkau berdoa bersama-sama, engkau mendengarkan firman Tuhan. Akan ada pimpinan Roh Kudus. Akan ada hikmat yang Tuhan masukkan kepada engkau dari mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama, engkau bersekutu, engkau bersalam-salaman, engkau say hello satu sama lain. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan ibadah hari Minggu. Jadi hari Minggu bukan hari untuk berleha-leha ya. Hari Minggu bukan hari untuk tamasya. Boleh saja setelah gereja kalian pergi bertamasya, atau biasanya saya setelah gereja kita pergi lunch sama-sama. Tapi utamakan hari Minggu, the Sabbath day, the day of the rest. Hari beristirahat dari segala pekerjaan. Engkau yang buka toko, yang berusaha, mari. Tutup tokomu, tutup usahamu. Berkat Tuhan tidak akan berhenti. Orang bilang hari Minggu hari yang paling ramai. Tapi pegang firman Tuhan. Cari kerajaan Allah lebih dulu. Yang lain-lain itu akan menyusul dan ditambahkan. Beriman. Beriman melihat sesuatu di luar nalar kita. Di luar apa yang kita lihat dengan mata kita telanjang. Jadi jangan takut kalau engkau tutup toko hari Minggu atau tidak berusaha hari Minggu, engkau akan menjadi miskin atau kelaparan atau kekurangan. Berkat Tuhan akan ada, akan mengikuti orang yang takut akan Dia, yang setia kepada Dia. Jadi hormati hari Sabat. Hari Sabat juga adalah kadas. Hari yang disucikan. Hari yang dipisahkan dari 6 hari yang lain. 6 hari engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Berhentilah pada hari ke-7. Beristirahat. Beristirahat bukan berarti tidur-tidur di rumah. Tapi beristirahat dari pekerjaanmu. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi itu 6 poin yang kita dapat dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi jangan percaya dengan teori-teori ilmuwan atau saintis yang mengatakan tidak ada Allah, dunia terjadi karena Big Bang teori dan manusia terjadi karena evolusi. It's rubbish. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Poin yang kedua. Allah sebelum menciptakan manusia, Dia sudah ciptakan segala sesuatunya di dunia ini, di bumi ini. Untuk kebutuhan manusia, jadi percaya. Allah tahu segala kebutuhan kita. Sebelum kita ada di dunia ini, Dia sudah tahu hidup kita. Dia sudah menyediakannya.
Percaya Allah kita, Allah yang baik, yang menyediakan segala kebutuhan kita sebelum kita ada. Yang ketiga, Allah membentuk manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah, kita mempunyai unsur jiwa. Kita mempunyai kuasa atas segala ciptaan yang lain. Kita mempunyai roh spirit. Dan serupa atau likeness, serupa dengan Allah berarti kita mempunyai secara mental, secara moral, secara spirit, secara sosial, kita mempunyai keserupaan dengan Allah. Secara mental, kita mempunyai nalar dan juga kemampuan untuk memilih. Ya. Keempat, Allah menjadikan segala sesuatu itu baik. Ingat ini saudara, dalam segala pergumulan kita, kesakitan kita, kekurangan kita, pergumulan apapun, katakan Allah itu baik. Karena setelah penciptaannya, Allah selalu mengatakan, dan Allah melihat bahwa itu baik. Allah menjadikan apa yang dijadikannya baik. Jadi saudara, kalau ada percobaan datang kepada engkau, itu karena ulah iblis. Jangan engkau menyalahkan Allah. Jangan engkau lari daripada Allah. Engkau harus mengusir si iblis, bukan lari daripada Allah. Yang kelima, Allah menciptakan pria dan wanita. Jangan lagi juga engkau dibodohi oleh iblis. Oh, saya lahir seperti ini. Oh, karena situasi begini saya menjadi seperti ini. Tidak ada setengah manusia, setengah-setengah, setengah wanita, setengah pria, perempuan dan laki-laki. Itu yang Allah ciptakan. Pegang firman Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Yang keenam, hormati hari Sabat. Datang pada hari Minggu bersekutu ke gereja kemana engkau Tuhan pimpin untuk bersekutu. Bersekutu dengan Allah dan dengan sesama. Jangan lagi engkau berleha-leha pada hari Minggu. Cari Tuhan. Datang bersekutu beribadah. Setelah itu engkau mengadakan acara keluarga, silakan. Jadi jangan cuma karena acara arisan keluarga, kalian tidak ke gereja. Arisan keluarga bisa dilakukan setelah gereja. Terima kasih Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan hari ini. Saya mau menyanyikan satu lagu. Dan setelah lagu kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk saudara. Kita percaya Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Bukan karena hal lain hal itu terjadi. Semua terjadi karena kuasa Allah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan sekali lagi, langit bumi. Langit dan bumi,
belajar main gitar, tapi puji Tuhan, kita nyanyikan lagi langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyanyikan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Yang Kau menciptakan langit bumi, Tuhan, berikan hikmat ini bagi kami. Engkau Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dan apa yang Kau ciptakan itu baik. Dan sebelum manusia yang Kau jadikan, Engkau sudah siapkan segala sesuatunya, Bapa. Terima kasih, Bapa. Engkau juga menjadikan wanita dan pria. Tidak ada jenis kelamin yang lain, Tuhan. Itu kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, terima kasih. Kau jadikan hari yang ke-7, hari Sabat, sebagai hari istirahat. Supaya kami, Tuhan, bisa beristirahat dari pekerjaan kami. Datang kepada Engkau, Tuhan. Bersekutu kepada Engkau dan dengan sesama. Oh, puji Tuhan untuk setiap kebenaran yang Kau berikan, Tuhan, pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Saya akan mau berdoa untuk setiap kita. Saudara, untuk saudara yang sedang sakit saat ini, taruh tangan saudara di tempat yang sakit dan satu tangan angkat ke atas kepada Bapa Surgawi. Satu tangan kiri di tempat yang sakit dan tangan kanan arahkan kepada Bapa di surga. Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau penyembuh. You are our healer. Terima kasih, Bapa. Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini, yang tangan kirinya ditaruh tempat yang mereka rasakan sakit dan tangan mereka terangkat ke surga. Lihat, Bapa, iman dan kerinduan mereka untuk disembuhkan. Engkau sudah mengatakan kami mempunyai kuasa dan otoritas. Karena itu Bapa, dengan otoritas daripada Engkau dan kuasa dari darah Yesus, aku berkatakan kesembuhan buat saudara-saudara saat ini. Percaya Allah sembuhkan engkau. Katakan, Allahku baik, aku sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya ada kesembuhan pada saudara. Dan jangan bosan untuk memperkatakan firman Tuhan dan untuk terus berdoa. Sekarang saya mau berdoa untuk kita semua, saudara yang butuh pekerjaan, saudara yang dalam kekurangan. Mari, Dia Allah, our provider. Dia pasti cukupi. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu sebelum kita dijadikan. Dia pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Angkat kedua tangan kita ke atas. Kita arahkan kepada Allah Sang Pemberi, kepada Allah Sang Pencipta. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Kami percaya, Bapa, Engkau Allah yang mencukupi. Engkau Jehovah Jireh, our provider. Lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Engkau saat ini, Bapa. Mereka yang butuh pekerjaan, mereka yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, rumah, makanan, minuman, semua Tuhan. Oh Bapa, Engkau lihat kerinduan mereka untuk memiliki apa yang mereka tidak miliki saat ini. Mereka datang percaya bahwa Engkau sanggup mencukupi segala kebutuhan mereka. Dengan otoritas Allah, dengan kasih dan kuasa Tuhan Yesus, aku katakan berkat turun atas Engkau. Berkat turun atas Engkau. Allah mengasihi Engkau. Dia mencukupi segala kebutuhan. Miliki tangan yang rajin, saudara. Dengan tangan yang rajin, engkau tidak akan berkekurangan. Maka lumbung makananmu tidak akan pernah kosong. Dan minyak terus mengalir ke tempat penampunganmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan di dalam nama Yesus. Amin. Saya mau berdoa untuk hal yang lain, persoalan yang lain. Kalau kalian stres, ada ketakutan, ada ikatan roh jahat, ada kebiasaan buruk yang mau kalian patahkan, mari kita berdoa. Taruh tangan kiri di dada dan angkat tangan kanan tetap kepada Bapa di sorga, karena Dia sumber segala sesuatu. Allah Bapa yang baik, Engkau adalah Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Kau beri ketenangan Tuhan dan damai sejahtera untuk mereka yang saat ini sedang gundah, sedang gelisah, khawatir, dan takut. Biar mereka percaya ada otoritas Allah, ada kuasa Allah. Dan dengan otoritas Allah dan kuasa di dalam nama Yesus itu, Tuhan, aku mau perkatakan, ada jalan keluar bagi permasalahan mereka. Ada kekuatan, ada hikmat, ada keberanian, ada kelepasan Tuhan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Terima kasih juga ada penghiburan buat mereka Tuhan yang sedang dalam kesedihan. Kelepasan juga untuk mereka yang takut. Thank you, Father. Bapa, terima kasih. Engkau juga gembala kami. Engkau gembala kami. Engkau Jehovah Rohi, our shepherd. Engkau membimbing kami, Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat mereka Tuhan yang sudah meninggalkan Engkau, boleh kembali kepada Engkau. Engkau tuntun mereka kembali Tuhan ke padang rumput yang hijau, ke tepi air yang tenang. Di dalam nama Yesus dan oleh kuasa Roh Allah yang kudus, mereka yang sudah meninggalkan Engkau kembali kepada Engkau. Dan mereka yang terikat oleh roh duniawi boleh bertobat, boleh dilepaskan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Ini kami. Segala sesuatu boleh terjadi dengan kuasa dan otoritas daripada Engkau. Terima kasih untuk Yesus yang sudah mati bagi kami, darahnya dan cambuknya sudah menyucikan kami, membebaskan kami dari dosa dan segala ikatan roh jahat dan penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai ketemu
Besok hari saudara jam 5.30 kita akan membahas atau membaca firman Tuhan untuk perikop manusia dan Taman Eden. Saya orang yang sensitif, suka nangis, jadi it's okay. Saya menangis untuk segala penderitaan saudara. Saya merasakan. Saya ikut menangis dengan orang yang menderita. Dan saya berbahagia dengan orang yang berbahagia. Puji Tuhan. I'll see you tomorrow. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.